Bu olaydan sonra hayatım bir daha asla eskisi gibi olmadı. O yüzü, o gülümsemeyi asla unutamadım. Peki ya siz? Böyle bir durumla karşılaşsaydınız ne yapardınız? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu gerçek korku hikayesini beğendiyseniz ve Gizemli Saatler kanalının bu tür içerikleri hazırlamaya devam etmesini istiyorsanız, lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki gizemli hikayede görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Pemilik rumah sebelum kami menggunakannya sebagai ruang bermain untuk putri-putri mereka. Kamarku juga punya pintu lemari besar yang terhubung ke loteng. Lemari itu letaknya agak tinggi, jadi kamu harus menaiki beberapa anak tangga kayu untuk bisa masuk ke dalamnya. Pintu gesernya besar dan di dalamnya benar-benar penuh sesak dengan mainan serta barang-barang lain dari masa kecilku. Karena saat itu aku masih kecil, aku selalu takut berada terlalu jauh dari anggota keluarga yang lain, apalagi dengan adanya lemari besar itu di kamarku. Lalu ada satu malam, aku sedang berbaring di tempat tidur, ketakutan setelah menonton film horor bersama keluargaku. Tiba-tiba, aku mendengar suara mainan terjatuh dari dalam lemari. Aku langsung melompat dari tempat tidurku dan berlari ke kamar orang tuaku. Mereka bilang tidak ada siapa-siapa di dalam lemariku. Tapi mereka melihat betapa takutnya aku, jadi mereka mengizinkanku tidur di kamar mereka malam itu. Malam berikutnya, aku agak melupakan kejadian itu sampai aku mendengarnya lagi. Suara wadah Lego tumpah berserakan di dalam lemari. Lagi-lagi, aku berlari ke kamar orang tuaku dan menceritakan apa yang terjadi. Ayahku mulai kehilangan kesabaran denganku. Dengan enggan, dia setuju untuk mengizinkanku tidur di kamar mereka lagi. Keesokan harinya, aku dan ibuku memeriksa lemari dan memang benar, setumpuk Lego tergeletak di lantai, tumpah dari wadahnya. Aku pikir ini adalah bukti bahwa ada seseorang di dalam lemariku, tapi ibuku meyakinkanku bahwa itu hanya jatuh dengan sendirinya. Malam itu, ayahku mengunci pintu kamarnya. Dia bilang dia sudah muak dengan omong kosongku. Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku berbaring diam sepenuhnya, dengan imajinasi anak kecilku yang meliar menunggu suara lain datang dari lemari. Mungkin sekitar 1 jam sebelum itu terjadi, suara itu memecah kesunyian. Suara pintu lemari yang terbuka dengan paksa. Cahaya bulan yang menembus jendela kamarku menerangi sosok yang berdiri di dekat pintu lemariku. Aku menjerit dengan suara paling mengerikan dan melengking yang pernah kamu dengar saat ketakutan murni menyapu seluruh tubuhku. Perasaan yang masih kuingat sampai hari ini. Sosok itu melompat turun dari lemari dan berlari keluar dari kamarku, lalu keluar dari pintu depan rumahku. Ibuku berlari ke kamarku dengan terkejut, sementara ayahku berlari ke bawah mencoba menangkap siapapun itu, tapi dia tidak pernah berhasil. Polisi pun tidak pernah menangkap pria itu. Saat aku kelas 8, aku ikut perjalanan sekolah yang disebut Tur Louisiana. Sebagian besar kami mengunjungi situs-situs penting di Louisiana Selatan, Amerika Serikat. Salah satu tempat yang kami kunjungi adalah Myrtles Plantation, yang dianggap sebagai salah satu tempat paling berhantu di negara itu. Ada berbagai macam cerita tentang tempat itu, tapi pada satu titik kami berdiri di sebuah ruangan sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar dan pemandu wisata sedang menceritakan sesuatu, aku tidak ingat apa. Saat aku berdiri di sana, aku mulai mendengar suara seperti seseorang menekan tuts piano. Setelah aku mendengarnya beberapa kali, aku mulai mencari-cari sumber suara itu. Aku tidak melihat piano, tapi aku terus mendengarnya. Jadi aku bertanya kepada teman-temanku yang berdiri di dekatku, apakah mereka mendengarnya. Mereka bilang tidak. Ketika aku mendengarnya lagi, aku berkata, "Itu dia lagi. Mereka pasti mendengarnya." Mereka pikir aku gila, jadi aku kembali melihat-lihat ruangan. Mata semua orang tertuju pada pemandu wisata, kecuali satu wanita. Dia menangkap mataku dan menunjukku, lalu ke telinganya dengan tatapan bertanya. Aku menyadari dia bertanya apakah aku juga mendengarnya, dan aku mengangguk.
Pada saat ini, pemandu wisata mulai menceritakan kisah tentang seorang tentara yang meninggal di sana dan bahwa dia dulu bermain piano, dan beberapa tamu telah melaporkan mendengar dia bermain di malam hari. Sejujurnya aku tidak tahu harus berpikir apa. Kurasa sampai sekarang pun aku masih tidak tahu. Aku berbicara dengan wanita itu saat kami semua meninggalkan ruangan dan dia bilang dia mendengar hal yang persis sama denganku, tapi suami dan putranya tidak mendengarnya. Saat itu menjelang Halloween, ketika teman-temanku dan aku sedang menceritakan kisah-kisah hantu. Temanku bilang dia akan menceritakan kisah tentang kencan pertama orang tuanya. Dia bilang dia tidak suka menceritakan kisah itu karena itu benar-benar nyata, tapi kami mendorongnya untuk segera menceritakannya. Orang tuanya memiliki kencan pertama yang menyenangkan meskipun sedikit canggung, dan sekitar waktu mereka seharusnya mengucapkan selamat malam, pria dalam situasi itu, yang adalah ayah temanku, menyarankan agar mereka pergi mendaki tengah malam di Provo Canyon, sebuah ngarai di Amerika. Dia rupanya tahu tempat itu karena dia sering melakukan panjat tebing di daerah tersebut. Jadi, keduanya berkendara ke mulut ngarai, keluar dari mobil mereka, dan mulai mendaki hanya di bawah cahaya bintang, karena saat itu adalah bulan baru. Pada suatu titik, pria itu mulai merasakan firasat buruk karena jalan di depan yang akan melewati bawah pepohonan akan gelap gulita dan hari sudah cukup larut. Ia mengabaikan perasaan itu dan terus melangkah. Semenit kemudian, firasat itu kembali datang padanya. Ia mengabaikannya lagi dan mulai berjalan sedikit masuk ke area pepohonan ketika kakinya menendang sesuatu yang lembut di tengah jalan di bawah pohon-pohon itu. Terlalu gelap untuk melihat benda lembut apa itu, dan firasat buruknya kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Daripada mencari tahu apa yang ditendang kakinya, ia dan wanita itu sepakat untuk segera kabur dari sana. Bertahun-tahun kemudian, setelah mereka menikah beberapa waktu, mereka sedang menonton wawancara dengan pembunuh berantai Ted Bundy. Menanggapi pertanyaan yang memintanya menggambarkan saat ia merasa paling dekat dengan penangkapan, Bundy menjelaskan tentang malam ia memancing seorang gadis ke Provo Canyon dan baru saja membunuhnya ketika ia mendengar beberapa orang datang mendaki jalur. Ia menjelaskan bagaimana ia bersembunyi di pepohonan tepat waktu hanya untuk melihat seorang pria berjalan tepat menabrak tubuh itu, dan entah mengapa pria itu hanya berbalik dan pergi. Perpustakaan kampus saya buka sampai jam 2 pagi untuk orang-orang ceroboh seperti saya yang suka menunda tugas esai sampai menit terakhir. Gedungnya cukup kecil, dan sebagian besar buku ada di area bawah tanah yang disebut tumpukan buku. Agar Anda mendapatkan gambaran cepat, ada tangga utama besar yang menuju ke tumpukan buku, sebuah ruang mesin penjual otomatis, dan lorong panjang dengan 4 pintu masuk ke tumpukan buku. Tumpukan buku itu adalah 2 ruangan yang sangat besar di sisi berlawanan lorong dengan rak-rak buku yang melimpah ruah dan meja-meja belajar yang berjajar di dinding. Saya berada di sana sekitar jam 11 malam. Tahun lalu, tugas esai itu sangat intensif penelitian, jadi saya bekerja di salah satu meja belajar di area tumpukan buku agar saya tidak perlu bolak-balik naik turun tangga. Saya sudah berada di sana mungkin selama 2 jam, dan semua orang, kecuali seorang pemuda yang bekerja beberapa meja dari saya, sudah pergi. Saya sudah cukup kehilangan fokus saat itu. Ini adalah kelas jam 8 pagi, jadi saya tidak punya banyak waktu lagi sampai tenggatnya, dan saya sedikit panik. Jadi saya benar-benar kesal ketika saya mendengar seseorang membalik-balik halaman buku dengan sangat cepat sehingga menghasilkan suara cambukan keras di ujung ruangan yang lain. Saya agak mengabaikannya untuk beberapa saat, berpikir mereka akan berhenti akhirnya, tapi mereka terus melakukannya. Setelah sekitar 5 menit, saya muak dan mulai berjalan mendekat untuk menyuruh mereka berhenti. Saya baru melangkah sekitar 3 langkah melintasi ruangan dan suara itu langsung berhenti. Saya kembali duduk dan suasana kembali hening, hanya untuk sekitar 10 menit sebelum suara halaman berbalik itu mulai lagi, kali ini jauh lebih keras, seolah-olah mereka mengambil buku yang sangat besar. Pemuda itu juga mulai kesal, dan ia berdiri lalu mulai berjalan di antara rak-rak buku mencoba mencari mereka.
Suara itu terus berlanjut, jadi saya pun ikut berdiri dan mulai mencari bersamanya. Suaranya menjadi sangat keras dan cukup jelas dari mana asalnya saat itu, jadi kami mulai berjalan menuju ke sana. Ia berada di satu sisi rak dan saya di sisi lainnya. Kami berjalan menyusuri seluruh rak, tidak ada siapa-siapa. Kami tidak melihat siapapun masuk ke area tumpukan buku dan kami berada di sisi ruangan dengan pintu masuk. Tidak mungkin ada orang yang bisa masuk tanpa kami melihatnya. Suara itu berhenti lagi dan kami berdua hanya berjalan perlahan kembali ke tempat duduk kami. Saya mengira itu hanya kipas angin atau sesemacamnya di ruangan lain dan saya benar-benar harus menyelesaikan esai saya. Kami duduk dan seketika suara-suara itu mulai lagi. Kedengarannya seperti berasal dari tepat di sebelah kursi pemuda itu. Ia buru-buru memasukkan barang-barangnya ke dalam tas, menatap saya berkata, "Aku pergi," dan langsung kabur. Saya keluar dari sana mungkin 5 detik di belakangnya. Saya masih tidak mau kembali ke area tumpukan buku itu di malam hari, bahkan ketika ada orang lain di sana. Ini terjadi saat saya masih memiliki perahu nelayan saya. Itu adalah pengalaman mengerikan yang tidak akan pernah kami lupakan. Istri saya dan saya berangkat dari pantai timur untuk perjalanan memancing 2 hari kami di Atlantik Utara. Hari dan malam pertama normal, kami mendapat tangkapan yang lumayan. Di malam hari, kami bermain kartu sambil mendengarkan musik. Itu menyenangkan sampai malam berikutnya. Setelah seharian yang lambat di laut, kami kembali bermain kartu di dalam malam ini tanpa musik. Tepat pada saat itulah kami mendengar suara mesin perahu. Kami bergegas keluar untuk melihat seorang pria mengemudikan perahu motor tua yang reyot tanpa lampu sama sekali. Ia berhenti tepat di depan haluan kapal kami. Pria itu paruh baya. Ia memiliki janggut dan mengenakan topi bisbol. Saya mendekat dan bertanya apakah ia butuh bantuan. Ia bertanya apakah kami punya bensin cadangan. Saya meminta maaf dan memberitahunya bahwa kami tidak punya. Saya bertanya kepada pria itu apakah ia kekurangan bahan bakar dan apakah ia butuh tumpangan kembali ke daratan. Tetapi ia menolak. Ia mengklaim punya banyak bensin yang menimbulkan keheningan canggung karena istri saya dan saya bertanya-tanya mengapa ia meminta bensin kepada kami. Suasana hening mulai merayapi kami, aku dan istriku, membuat bulu kuduk berdiri, terutama karena tatapan kosong pria itu yang menusuk. Hanya lampu dek di depan perahu kami yang memberiku sedikit penerangan. Selebihnya, kami benar-benar dikelilingi kegelapan pekat di tengah laut. Pria itu akhirnya memecah keheningan, bertanya apakah tangkapan kami bagus hari itu. Aku menjawab tidak, masih berusaha menjaga kesopanan meskipun firasatku sudah tidak enak dan situasi ini terasa sangat ganjil. Aku balik bertanya bagaimana ia bisa bergerak leluasa dalam kegelapan seperti ini, tapi ia hanya terkekeh pelan, seolah aku baru saja melontarkan lelucon. Aku menduga ia salah dengar. Kemudian ia memutar perahu motor kecilnya. "Senang bertemu kalian," katanya terakhir kali sebelum melaju menghilang ke dalam pekatnya malam yang menelan kami. Aku dan istriku benar-benar merinding tak karuan. Istriku bahkan berbisik, takut pria itu akan merampok kami. Sebagai seorang nelayan, aku sering bertemu dan mengobrol dengan sesama pelaut dan nelayan. Tapi entah mengapa, aku tahu ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan pria itu. Fakta bahwa ia menghampiri kami selarut ini sangat jauh dari bibir pantai, sendirian di perahu motor kecilnya, dan tingkah lakunya yang aneh, kami berdua merasa sangat tidak nyaman. Jadi, aku memutuskan mematikan semua lampu perahu dan berlayar sedikit ke utara, hanya untuk memastikan pria itu tidak akan bisa menemukan kami lagi. Mungkin terdengar paranoid, tapi saat itu naluriku berteriak-teriak minta kami menjauh. Beberapa jam kemudian malam itu, mungkin sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena jeritan istriku yang mengganggu dan melengking. Aku langsung terduduk kaget dari tidurku, dan mataku terpaku pada sesosok pria yang berdiri di tepi tempat tidur kami. Aku langsung menerjang dari ranjang ke arah pria itu, tapi ia sudah melesat keluar kabin bahkan sebelum aku sempat keluar dari kamar. Aku mendengar suara perahu motor yang sama menyala, lalu melaju kencang menghilang
menghilang lagi ke dalam kegelapan. Kami pun segera berlayar kembali ke pantai malam itu juga dan melaporkan kejadian ini. Tentu saja tak pernah ada kelanjutan atau kabar apapun tentang pria itu. Kami sampai sekarang masih tidak tahu apa yang diinginkan pria itu atau apa sebenarnya rencananya. Tapi kejadian itu masih menghantuiku dan memberiku mimpi buruk sampai hari ini. Tata letak kamarku memang sedikit aneh. Di seberang ranjang ada sebuah ceruk kecil yang nyaris tak pernah tersentuh cahaya karena terhalang lemari di depannya. Jadi, lemari itu benar-benar memblokir baik cahaya dari lampu langit-langit maupun cahaya remang-remang dari luar ketika malam tiba. Aku waktu itu masih anak SMA, kelas 4, dan sedang berusaha tidur, tapi entah mengapa mataku tak mau terpejam. Kalian tahu kan perasaan itu, rasa seperti ada seseorang yang sedang menatapmu? Aku merasakannya dengan jelas, perasaan itu tak bisa hilang, dan rasanya apapun yang menatapku itu memancarkan niat yang sangat jahat. Tata letak kamarku memang sedikit aneh. Di seberang ranjang ada sebuah ceruk kecil yang nyaris tak pernah tersentuh cahaya karena terhalang lemari di depannya. Jadi, lemari itu benar-benar memblokir baik cahaya dari lampu langit-langit maupun cahaya remang-remang dari luar ketika malam tiba. Aku waktu itu masih anak SMA, kelas 4, dan sedang berusaha tidur, tapi entah mengapa mataku tak mau terpejam. Kalian tahu kan perasaan itu, rasa seperti ada seseorang yang sedang menatapmu? Aku merasakannya dengan jelas. Perasaan itu tak bisa hilang, dan rasanya apapun yang menatapku itu memancarkan niat yang sangat jahat. Semua naluriku langsung berteriak panik. Aku langsung menarik bantal dan selimut, menutupi kepalaku rapat-rapat sambil menangis hingga tertidur, berharap makhluk itu tidak akan mendekat. Aku tahu betul, ini bukan sekedar khayalan atau mimpi, dan sampai hari ini, ingatan itu masih membuat bulu kuduku merinding hebat. Itu adalah pertama kalinya keluargaku pergi berkemah bersama. Aku saat itu berusia 18 tahun. Kami mungkin tidak akan pernah pergi jika bukan karena bujukan adik laki-laki dan perempuanku yang masih 11 tahun dan kebetulan kembar. Saat itu pertengahan Juli dan sejujurnya aku sangat antusias dengan rencana ini. Kami berkendara jauh ke pedalaman, tidak ke area perkemahan resmi. Ayahku hanya memarkir mobil di pinggir jalan yang sepi, lalu kami mendaki sekitar 1,5 kilometer menembus hutan hingga menemukan sebuah tanah lapang kecil. Di sanalah kami mendirikan 2 tenda, satu untukku dan adik-adikku, dan satu lagi untuk orang tuaku. Nah, saat malam tiba, aku sama sekali tidak bisa tidur. Berusaha terlelap di dalam kantong tidur itu rasanya seperti mencoba tidur di atas rumput, sangat tidak nyaman. Aku terus berputar-putar, mencoba mencari posisi yang pas selama berjam-jam. Adik laki-laki dan perempuanku sudah terlelap nyenyak sejak lama. Lalu tiba-tiba aku mendengar suara resleting tenda yang dibuka. Aku mendongak dan kulihat ada seseorang sedang mengintip ke dalam tenda. Aku tidak bisa melihat jelas siapa itu. "Ayah," bisikku pelan. Sosok itu segera menarik kepalanya dari dalam tenda. "Ayah," ucapku lagi, kali ini lebih keras. Sosok itu kemudian bergerak cepat menjauh dari tenda, meninggalkannya dalam keadaan resleting terbuka setengah. Aku sangat bingung. Aku yakin sekali itu pasti ibu atau ayah yang hanya ingin memeriksa kami. Jadi, aku merayap keluar dari tenda dan berjalan ke tenda orang tuaku. Aku membuka resletingnya dan merangkak masuk. Kedua orang tuaku sedang terlelap nyenyak di dalam kantong tidur masing-masing. Aku mengguncang-guncang ayahku sampai ia terbangun. Aku bertanya apakah ia baru saja memeriksa kami. Ia menggeleng. Serta-merta bulu kuduku merinding. Aku lalu membangunkan ibuku, berharap itu dia. Tapi dengan suara serak, ia bilang tidak meninggalkan tenda sama sekali. Bulu kuduku merinding hebat di sekujur tubuh saat kesadaran itu menghantamku. Seseorang benar-benar datang ke tenda kami, membuka resletingnya dan mengintip ke dalam. Seorang asing entah siapa, semacam orang gila. Aku bahkan tidak yakin apakah orang tuaku menganggapku serius atau tidak. Atau mungkin aku hanya tidak ingat. Tapi yang jelas, aku ingat malam itu aku tidak bisa tidur semenit pun.
Orang tuaku sedang berbulan madu ke Bali. Setibanya mereka di hotel untuk check-in, mereka diberitahu bahwa kamar yang tersedia adalah kamar bebas rokok. Karena ayahku seorang perokok, mereka meminta kamar yang berbeda. Mereka berhasil menukar kamar dan segera menuju ke sana. Saat mereka keluar dari lift, bau cat baru sangat menyengat. Di ujung lorong, ada seorang tukang cat dengan semua perlengkapan di sekelilingnya sedang mengecat dinding. Orang tuaku melewatinya dan menyapanya dengan santai, tetapi tukang cat itu sama sekali tidak menanggapi kehadiran mereka, entah mengapa. Ketika mereka tiba di kamar, bau cat di sana bahkan lebih parah. Saking parahnya sampai tidak tertahankan. Jadi, mereka memutuskan untuk kembali ke meja depan untuk meminta ganti kamar lagi. Ketika mereka menjelaskan situasinya, petugas di meja depan tampak sangat bingung dan memberitahu mereka bahwa tidak ada jadwal pengecatan di lantai itu hari itu. Namun, dia tetap setuju untuk menukar kamar mereka. Orang tuaku kembali ke lantai mereka untuk mengambil koper, dan yang mengejutkan, tukang cat itu sudah benar-benar lenyap. Semua perlengkapan sudah bersih dan hilang dalam waktu 10 menit saja, dan bau cat itu pun sama sekali tidak tercium lagi. Pada titik ini, orang tuaku mulai merasa merinding, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya dan langsung menuju ke kamar baru mereka. Keesokan paginya, dalam perjalanan menuju sarapan, mereka tidak sengaja mendengar seorang pemandu wisata berbicara kepada rombongan. Orang tuaku langsung memperhatikan ketika pemandu itu menyebutkan lantai tempat mereka seharusnya menginap. Rupanya, dahulu kala ada seorang tukang cat di lantai itu yang sedang mengecat, dan dia terjatuh ke dalam poros lift hingga meninggal dunia. Nah, orang tuaku biasanya tidak percaya hal-hal gaib, tetapi setelah kejadian seperti ini yang tidak bisa mereka jelaskan, itu benar-benar membuat mereka ketakutan setengah mati. Kisah ini bukan terjadi padaku, melainkan pada sepupuku. Namun, memikirkannya saja masih membuatku merinding. Kisah ini sungguh nyata. Sepupuku, Rian, sedang panggilan video dengan pacarnya, Sinta, sekitar pukul 1 dini hari pada malam Jumat. Sinta memintanya untuk datang dan menginap, tetapi Rian sebenarnya tidak ingin berkendara selarut itu. Beberapa waktu setelah percakapan dimulai, Rian memperhatikan pintu lemari di belakang Sinta sedikit terbuka. Rian menunjukkannya dan Sinta berbalik melihat ke arah lemari. Keduanya akhirnya mengabaikannya. Mungkin sekitar setengah jam kemudian, pintu lemari itu berderi terbuka lebih lebar lagi. Rian melihatnya lagi dan memberitahu Sinta bahwa adik laki-lakinya pasti bersembunyi di dalam lemari. Sinta membantah dan mengatakan kepadanya bahwa jendelanya terbuka atau semacamnya, jadi pasti ada embusan angin. Sekitar setengah jam kemudian, pintu lemari itu terbuka sepenuhnya dan seseorang melangkah keluar dari lemari lalu berjalan keluar dari kamar tidur Sinta. Sinta tampaknya tidak menyadarinya, tetapi Rian terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Dia memberitahu Sinta bahwa adik laki-lakinya bersembunyi di lemari, tetapi apa yang Sinta katakan selanjutnya membuat Rian ketakutan setengah mati. Dia bilang bahwa malam itu dia sendirian di rumah. Rian mulai berteriak di layar agar Sinta mengunci pintunya dan memanggil polisi, dan dia akan datang secepat mungkin. Sinta baru mulai memahami situasinya saat dia berbalik dan melihat pintu lemari sudah terbuka lebar. Dia berlari ke arah pintu kamarnya dan menjerit melengking sebelum membanting pintu hingga tertutup rapat dan menguncinya. Rian berkendara secepat mungkin sambil menelpon polisi. Sesampainya di sana, pintu depan rumah terbuka, jadi dia berlari masuk ke dalam rumah menuju kamar Sinta. Dia mengetuk pintu dan memberitahu bahwa itu dia, tetapi Sinta tidak menjawab. Ketika polisi akhirnya tiba, mereka mendobrak pintu dan menemukan Sinta meringkuk di sudut kamar dalam keadaan syok. Dia kemudian memberitahu polisi bahwa dia telah melihat seseorang berdiri berhadapan dengannya di ambang pintu sebelum dia menutup pintu. Malam itu gelap dan badai, jenis badai yang sangat aku suka, dengan guntur dan kilat menyambar-nyambar. Jadi, aku begadang menonton film. Aku tinggal bersama ayahku, tetapi dia tidak ada di rumah malam itu. Dia memang sedang bekerja shift malam.
Setelah aku selesai menonton film Forrest Gump untuk yang kesekian kalinya, aku memutuskan pukul 2 pagi adalah waktu yang tepat untuk tidur. Aku suka tidur saat badai petir, rasanya menyenangkan mendengarkan suaranya. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara sesuatu membentur jendelaku. Itu bukan suara hujan yang menghantam jendela, tetapi karena badai begitu besar, aku tidak terlalu memikirkannya dan kembali merebahkan kepala. Namun beberapa detik kemudian, suara yang sama, sesuatu kembali membentur jendela. Kali ini aku menyadari suara itu seperti batu yang menghantam jendela. Jantungku berdebar kencang sekali. Mustahil itu ayahku. Dia pasti akan menelpon jika ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah batu lagi menghantam jendela. Aku merasa tubuhku terpaku di tempat tidur. Aku tidak berani melihat keluar jendela. Tapi siapapun yang di luar sana pasti tahu aku ada di atas. Aku baru saja mematikan TV. Mereka pasti bisa melihat pantulan cahaya terang itu melalui jendela. Aku memutuskan untuk mengabaikannya, berharap mereka akan pergi. Tapi batu lain menghantam jendela, lalu satu lagi, semakin cepat saja. Hujan mulai reda dan saat itulah aku mendengar suara mesin truk menyala di jalanan tidak jauh dari rumah. Sebuah benturan yang jauh lebih keras ke jendela itu sudah kelewatan. Aku bangkit dari tempat tidur berencana menelpon polisi. Aku berlari menuruni tangga menuju telepon, tapi saat melewati pintu depan, mataku menangkap sesuatu. Sesuatu melalui kaca jendela di bagian atas pintu. Itu adalah wajah seseorang yang mengintip, dan yang paling mengerikan, mereka tampak tersenyum padaku. Aku langsung lari ke dapur dan segera menelpon polisi. Mereka bilang ada petugas di dekat lokasi dan akan segera tiba dalam waktu singkat. Sementara itu, siapapun yang ada di pintu mulai mengutak-atik kenop pintu dan akhirnya menggedornya, mencoba mendobrak paksa. Aku meraih pisau dapur untuk perlindungan dan berteriak sekeras mungkin bahwa polisi sedang dalam perjalanan sebelum berlari kembali ke kamarku di atas. Setelah sekitar 1 menit, suara gedoran di pintu berhenti dan tidak ada lagi batu yang menghantam jendelaku. Aku masih tidak berani melihat keluar jendela, tapi aku ingat mendengar suara truk itu melaju pergi, menghilang di kegelapan malam. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara sirine polisi di luar, dan tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Aku menjelaskan semuanya kepada petugas yang datang. Aku menggambarkan wajah itu sebaik mungkin, mencoba mengingat setiap detail menakutkan itu. Sayangnya, aku tidak bisa memberinya informasi apapun tentang kendaraan yang mereka gunakan. Andai saja aku melihat keluar jendela saat itu. Aku masih sangat menyesal tidak melirik sebentar saja. Tidak pernah ada cukup informasi bagi polisi untuk menangkap orang-orang misterius ini. Aku tidak yakin apakah niat mereka hanya merampok rumahku atau sesuatu yang jauh lebih buruk dari itu. Kisah ini meninggalkan pertanyaan yang tak terjawab dan perasaan takut yang masih menghantuiku hingga kini. Apa sebenarnya tujuan mereka? Aku tidak pernah tahu. Dan itu, teman-teman, adalah bagian yang paling mengerikan dari semuanya. Bagaimana menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian menyukai cerita horor nyata seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe ke Zona Misteri untuk cerita-cerita menyeramkan lainnya, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah misteri selanjutnya.